Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, alih-alih menabung pahala di bulan penuh berkah, tapi tidak bagi para tengkulak dan sebagian pedagang bahan pokok. Bahkan sebelum hilal bulan Ramadan tampak, harga kebutuhan pokok telah mendahulunya membubung tinggi. Lebih mengenaskan lagi, di tengah situasi ekonomi yang lesu, sebagian distributor minyak kita, minyak goreng kemasan yang diperuntukkan bagi rakyat kecil, juga menaikkan harga jualnya secara tidak langsung melalui pengurangan takarannya. Untung saja aparat negara tangkas mengendus praktik curang ini, sehingga bisnis nakal yang merugikan masyarakat luas ini tidak terus kebablasan. Dari 3 produsen yang mendistribusikan minyak kita, petugas menemukan ada produk yang tidak sesuai takaran, yang seharusnya 1 liter seperti yang tercantum pada kemasan, ternyata hanya berisi 850 ml. Selain ukuran yang tidak sesuai, harga minyak kita di pasaran masih di atas harga eceran tertinggi atau HET. Dari harusnya Rp15.700 per liter, dijual di kisaran Rp17.000. Kita apresiasi tindakan tegas aparat negara mengungkap kasus pengurangan takaran minyak kita ini. Tetapi lebih penting lagi, praktek curang dan kriminal harus diberantas sampai ke akar-akarnya, dan kejadian serupa dipastikan tidak boleh terulang kembali. Aparat berwenang seperti Dinas Perdagangan, Satgas Pangan hingga aparat kepolisian harus rajin-rajin melakukan monitoring rutin di pasar-pasar tradisional. Aparat berwenang seharusnya tidak sekedar mencatat pergerakan harga pangan pokok dan seremoni kunjungan semata, melainkan melakukan uji petik rutin yang menyangkut takaran dan kualitas bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat luas. Ini sih Pak. 700. Tunjukin anunya Pak Wamen. Mana? 100 apa ini? Bintang Manggala. Bintang Manggala. CV Bintang Manggala. Ada dari Polda nggak ada ya? Nanti kita sih. Iya. Kenapa? Satu lagi. Pak Wamen serahkan ke Pak Satgas Pangan. Satu lagi itu Pak Sekop sudah menyerahkan bahwa tolong diselesaikan. Selesai ya, kita menemukan 7 perusahaan, semuanya tidak ada yang cukup 1 tiket. Di antara bahan pangan dari jenis sayur yang menghentak masyarakat adalah komoditas cabai. Sejak awal Januari 2025, harga cabai sempat naik hingga 3 kali lipat dari rata-rata Rp40.000 per kilogram, melejit menjadi di atas Rp120.000. Hal ini bisa dimaklumi karena faktor cuaca ekstrim yang menyebabkan penyusutan hasil panen, terhambatnya jalur transportasi, dan tingginya konsumsi. Tetap saja, menaikkan harga cabai yang mencapai 300% tergolong tidak masuk akal. Diindikasikan kenaikan harga cabai yang tidak normal ini akibat ulah tengkulak, sebagaimana kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama. Hingga pertengahan Maret 2025 ini, cabai rawit misalnya masih bertengger di harga Rp95.000 di pasar induk, sedangkan di pasar pengecer bisa mencapai Rp100.000 per kilogram. Pedas memang. Selain cabai, harga daging sapi dan daging ayam sejak awal Ramadan juga mengalami kenaikan sekitar 7,5%. Harga daging yang sebelum Ramadan Rp140.000 naik Rp10.000 menjadi Rp150.000 per kilogramnya. Begitu juga daging ayam yang semula sekitar Rp45.000 menjadi Rp58.000 per kilogramnya. Para pedagang daging beralasan kenaikan harga daging terjadi karena naiknya ongkos transportasi. Dari peristiwa lonjakan harga kebutuhan pokok ini, kita menyadari betapa sistem pasar bebas yang diterapkan di negara ini tidak bisa dilepaskan sepenuhnya dari intervensi negara. Negara tidak boleh absen dan membiarkan mekanisme pasar bekerja tanpa menerapkan moral ekonomi. Konsep The Invisible Hand yang menyatakan bahwa pasar dapat mengatur dirinya sendiri yang dilontarkan oleh bapak kapitalisme Adam Smith tidak mungkin diterapkan 100% bagi masyarakat yang dipenuhi para mafia dan pemburu rente, ditambah kesenjangan ekonomi yang terus menganga.
Negara ini harus bersifat imperatif, setidaknya melakukan mitigasi sejak dini. Pemerintah tidak semestinya hanya bertindak layaknya pemadam kebakaran, alias hanya menanggulangi di sektor hilirnya semata, melainkan harus mulai bertindak sejak sektor hulu. Ada baiknya bercermin dari negara tetangga kita, Malaysia, di mana pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atas semua komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk di pasar tradisional sekalipun. Apabila ada pedagang yang sesuka hati menaikkan harga kebutuhan pokok di atas harga yang ditetapkan pemerintah, maka aparat yang memiliki kewenangan layaknya polis di Raja Malaysia akan turun tangan melakukan upaya preemptif. Malaysia memberlakukan undang-undang yang dikenal sebagai Price Control Act yang sudah ada sejak 1946 silam. Semoga bangsa kita bersedia belajar, memperbaiki diri, termasuk dalam hal ini mengenai tata niaga bahan pokok. Intinya, penyelenggara negara harus amanah dan berjuang sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat secara semesta, bukan hanya menyejahterakan segelintir orang semata. Secara timbal balik, masyarakat akan patuh atas segala norma yang ditetapkan oleh negara, termasuk dalam hal pajak negara. Semoga negara ini mencapai keadaan negeri yang baik dengan Tuhan yang Maha Pengampun, baldatun thayyibatun warabul ghafur. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.